everyone, balik lagi di channel Andika Roblox Andika Roblox program. Dan kali kita bakalan bermain game parkour mobil lagi yang bikin saya terngiang-ngiang guys. Jadi kita main parkour sambil cari itu guys ya. Jadi story time gua kecebur got pas lagi naik sepeda ya. Jadi jadi gue bakalan story time aku bakalan story time, yaitu aku jatuh dari sepeda guys waktu dulu ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Terus ada juga story time yang aku jatuh di got jalan kereta. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, di sini sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian, aktifkan lonceng biar kalian tahu aku upload video baru setiap harinya. Oke, kita ini namanya TikToknya itu Sunsah Yun 1200 terus 9. Oke, jadi pertama yaitu aku namanya aku jatuh dari jadi aku pertama itu jatuh dari sepeda, tapi jatuhnya itu ke got. Jadi kayak gini guys ceritanya guys ya. Jadi dulu yang itu dulu yang pas aku kecebur di jalan kereta. Jadi aku itu kecebur di dekat got jalan kereta atau rel kereta gitu, kereta lintas kereta api gitu. Jadi kayak gitu pertama. Jadi dulu waktu sekitar umur 3 tahunan, aku dulu nginep. Ini terinspirasi dari YouTuber yang cerita-cerita gitu ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, share video ke teman-teman kalian, aktif loncengnya biar kalian tahu aku upload video baru setiap harinya. Oke, kita lanjut. Nah, waktu umur 3 tahun itu aku ke rumah nenek aku yang bernama aku ke kaum guys ya. Ke rumah nenek aku ya kan. Nah, di situ ada saudaraku yang belum ada saudara guys. Mohon maaf, belum ada saudara. Nah, waktu umur 3 tahunan, jadi aku setiap mau ada kereta lewat, itu aku kayak babai terus sambil digendong sama engkong aku. Nah, setelah itu kan, lanjut ke ceritanya kan udah nih ya kan, gue udah nggak mau digendong lagi gitu kan pas umur 3 tahun. Nah, jadi setiap ada kereta aku samperin rel kereta sendiri, tapi diawasi sama engkong aku gitu. Nah, pas diawasi tiba-tiba gue itu nggak sengaja kan kalau di kaum itu ya, atau di seberang kalau mau nyebrang itu harus hati-hati karena kayak ada jaglukan gitu. Jadi aku itu sama engkong aku itu lihat ke sana, tapi hati-hati karena ada jaglukan. Nah, kalau mau nyebrang juga nih ya, itu harus nunggu kereta yang lewat. Jadi kalau mau nyebrang juga ada papan biar gak jatuh ke got itunya gitu loh. Nah, waktu itu gue bermain di situ ya kan, nggak sengaja gue injek batu tuh, kayak gue nggak sengaja nginjek batu kan. Waktu itu gue masih umur sekitar 3 tahunan, jadi aku tidak tahu yang namanya batu gitu. Jadi aku di situ ya udah. Nah, terus habis itu gue kecebur tuh ke got dekat jalan keretanya tuh. Gue kecebur dan gue nangis di situ, dan gue ditolongin sama mama mama aku itu nolongin aku. Dan ya udah, jadi aku itu kayak trauma gitu kan. Nah, jadi kaki aku itu bengkak sampai harus dikasih obat legendaris. Tau nggak obat itu apa namanya? Obat ini guys, tau nggak sih obat yang itu tuh yang apa namanya, lidah buaya. Nah, sampai aku harus dikasih lidah buaya supaya aku itu bisa jalan kembali, karena
abis gue kecebur di got itu, gue itu nangis parah. Terus kaki gue itu pada berdarah. Gue posisi bentar, terus gue posisi jatuhnya itu kayak, tau nggak guys, posisi jatuhnya itu kayak mau nungging maksudnya gimana sih? Iya, posisi jatuh gue itu nih, ini kan di dekat jalan kereta, kan dekat jalan kereta gue, nah kan batu, nah otomatis gue itu balik badan, jadi gue itu kepala di bawah, kakinya di atas. Nah gue jatuh di situ. Nah gue kan tadi nginjek batu, makanya kaki gue berdarah sampai harus dipakein yang itu lidah buaya gitu, ditempelin. Terus lanjut lagi nih, gue kan udah ditempelin lidah buaya nih. Gue tunggu seminggu gue. Nah gue tunggu, nah udah sembuh. Nah kita lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Yang kedua itu, gue itu jatuh dari sepeda pas mau jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya di sini itu, aku jatuh dari sepedanya itu sampai ke got guys. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu, waktu gue umur baru-baru ini guys ya, baru-baru ini baru-baru ini ya kan. Nah jadi baru-baru ini gitu, jadi masih hangat lah ya, masih hangat. Jadi waktu itu pas aku jadi pas aku umur sekitar 8 tahunan, gue itu kecebur di got pas lagi naik sepeda. Jadi waktu itu gue naik sepeda kayak biasa. Terus ban gue kempes ya kan, otomatis gue mau minta minta dibenerin sama kong aku. Jadi kayak dipompa gitu kan, kong aku gak punya pompa nih kan, gak punya pompa. Terus kong aku bawa sepedaku ke bengkel terdekat. Bengkelnya itu deket banget sama kali gitu guys, jadi harus nyebrang dulu ya. Nah gitu. Habis pulang dari bengkel ya kan, gue nunggu sejam lebih, gue tunggu terus terus aku main lagi seperti biasa. Tapi ada yang aneh guys, kenapa ban itu pas di kompa itu banyak kayak ngerasa licin buat anjir. Yaudah gue berpikiran negatif, bodo amat gitu kan, mau bannya licin mau gimana, bodo amat gue, yang penting tetap naik sepeda aja di situ. Nah terus udah kan gue naik sepeda jalan-jalan gitu keliling-keliling komplek. Tibalah gue di situ. Gue itu ada jaglukan, tapi bukannya ngerem, malah tambah kenceng. Nah di situ shock dong gue ya kan, shock. Terus gue jatuhnya tapi aneh, jatuhnya ke got men. Jadi terus juga hal yang sama juga, gue itu jatuhnya itu bukan kaki di bawah kepala di atas, bukan, kepala di bawah kaki di atas. Nah gitu yang gue anehin. Wow cuy, gitu men. Makanya gue kalau naik sepeda itu selalu kencang-kencang. Jadi bagi kalian yang naik sepeda kencang-kencang, awas lu jatuh lu ya. Ayo lu, baru gue bilang jatuh. Jadi begitu guys. Nah gue juga mau story time nih ya. Gue mau story time lagi, ada 3 sih story time. Gue dikejar-kejar pocong ya, di mimpi gue dikejar-kejar sama pocong. Takut gak lu? Jadi waktu itu ini baru terjadi gitu pada mimpi aku. Jadi waktu itu gue itu lagi ada di sebuah komplek kayak perumahan, atau kayak bahasa itu kayak kampung lah ya. Kan gue udah
Nah gue itu di mimpi gue terbangun dari tidur, terus aku berada di tempat yang kayak komplek gitu, kayak apa sih, kayak perumahan ya, kayak kontrakan. Nah di situ gue dipanggil temen gue nih, nggak tahu namanya siapa, tapi kita jawab aja namanya Udin. Yang satu Udin, yang satu Siti, yang satu yang satu Jungding. Nah yang satu lagi Emil itu cewek. Jadi ada 2 cowok, ada 2 cewek gitu kan. Sama gua kan cowok men. Nah gua di situ perannya jadi cowok guys. Nah dia ngajak main kayak Dika. Nah gue tetep di situ namanya Dika ya, bukan nama yang lain lagi. Ya kali gue ngeganti nama anjir, itu emang ya kali gue ganti nama terus panggilnya Bambang, nggak gitu. Nggak gitu konsepnya bang. Nah jadi gue itu waktu itu gue diajak main. Nah si Udin ini dia ngajak main bola, terus Siti ya udah setuju aja kan sama anak laki gitu. Nah waktu itu gue itu shock karena gue itu kan waktu itu kan di di perumahan ya, di perumahan juga sih, di kontrakan. Jadi kontrakan aku itu di sebelahnya itu ada hutan rimba gitu. Jadi mereka ngajakin aku itu ke sono guys. Nah jadi itu kayak gue itu balik lagi, jadi gue itu kayak teleport ke masa lalu. Itu tahun 1900-an itu. Gue kayak di sono, gue main bola kan. Gue itu waktu itu masih berumur 5 tahun kan. Si Udin udah 6 tahun, berarti masih TK, masih TK gitu. Sisit ini dia sama kayak aku 5 tahun. Terus si Emil ini dia udah seperti kayak udah 4 tahun gitu. Nah ya udah kan kita main bola kan di situ. Nah tapi kan kalau kata warga yang di situ itu kan kita kan nggak boleh main bola di tengah jalan, nggak boleh ya kan. Makanya gue di situ shock banget. Nah, terus gue cari tempatnya sama teman-teman gue. Jadi di mimpi itu gue kayak terteleport ke dunia masa lalu gitu. Nah lanjut kita ceritain. Nah yaudah kan teman-teman gue nyari yang lapangan gitu, nggak ada. Terus si Emil ide ini, woi main di hutan aja. Terus gue berpikir di situ ada mak gua juga ya kan, itu lagi gosip guys, biasa mak gosip. Nah ya udah kan gue ikutin aja apa kata si Emil. Ya udah tuh, terus mak gua udah ngelarang, wah jangan main di hutan. Nah ya udah kan gue masih ngewel aja itu jam 4 ya. Nah gue belum mandi, udah mandi. Nah lanjut kita tadi. Nah terus gue itu kayak ya udah gitu, kayak masuk ada pintu masuknya gitu kan. Gue masuk. Nah gue itu main bola di hutan rimba itu. Nah terus gue itu sudah jam 5 udah sepi banget, gak ada ibu-ibu ngeromping, udah sepi banget. Terus udah kan gue teringat omongan mak gue, nak jangan pulang malam-malam ya, jangan pulang maghrib ya, nanti dikejar setan lu, ketempelan setan lu. Udah kan, ya udah gue nurut aja tuh. Udah beneran. Sejam kemudian aliasnya jam 6 alias maghrib, gue ketemu pocong guys lagi ngejar gue. Terus si Emil bilang, woi kabur lah. Si Emil bilang terus si Siti kabur nih, kenceng banget dia kabur ya. Terus gue kan di situ gue kurus guys, menjadi kurus ya, jangan bilang gue gendut, enggak gue kurus. Nah terus teman gue ini guys udah, terus teman gue itu si siapa Udin, udah dia kabur lagi. Terus gue juga kabur,
pulang ke rumah dong. Nah terus di rumah gue dibacain ayat kursi sama emak gue. Nah terus ya udah gitu loh guys. Dan salam dari Bingka ya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja untuk story time ya. Mungkin kalau kalian setuju untuk story time, kita akan story time lagi ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye my friend.